الله ربي والإسلام ديني. Jadi setiap sholat itu punya maziyah, setiap sholat itu punya keistimewaan. Dan memang yang paling afdol setelah sholat fardu itu sholat rawatib. Jadi seperti sholat duha itu punya maziyah, sholat lail punya maziyah, punya keistimewaan. Tapi keistimewaan bahkan sholat taraweh 20 rakaat dibanding dengan sholat ba'diyah isya 2 rakaat itu tidak sebanding, Pak. Masih afdol 2 rakaat ba'diyah isya. Iya. Makanya kemarin ada Ustadz Ahmad ini dia gerakan jamaah nanti setelah sholat isya langsung taraweh ya. Itu namanya seperti ingin makan ikan teri kelangan lele. 2 rakaat ba'diyah isya dibandingkan dengan 20 rakaat taraweh itu tetap lebih utama sholat ba'diyah isya walaupun hanya 2 rakaat. Niatnya kalau double Pak Yai, tarawih di menawa. Oh, neng lho. Piye double piye? Kan sama-sama sunnah. Jadi begini. Sholat yang sama-sama sunnah itu nggak boleh, harus ada takyin. Jadi yang namanya niat itu harus satu, takyinul bil fardi, harus menentukan fardu sunnahnya. Kemudian setelah itu sunnah fardunya kan kudu jelas. Aku sholat qobliyah bareng karo sholat taraweh nggak boleh, ba'diyah isya bareng karo sholat taraweh nggak boleh. Berbeda dengan amalan-amalan atau ibadah yang fardu dengan sunnah. Niat fardu, sunnah dapat. Contoh, ada seorang ibu meninggalkan puasa Ramadan karena satu hal uzur syar'i, misalkan haid. Kemudian setelah Idul Fitri dia suci. Maka di tanggal 2 Syawal dia niat mengqadha Ramadan di tanggal 2 Syawal. Niatnya hanya mengqadha, tapi dia dapat pahala 2, dapat pahala Ramadan dan dapat pahala Syawal. Tapi nek ya. Piye. Bojomu kabeh gembok andane itu. Lah, kalau kita niatnya hanya puasa Syawal, maka tidak mendapatkan qadha Ramadannya. Kurban. Kita belum akikoh, misalkan. Kemudian kita niatkan kurban, maka karena kurban statusnya lebih azam dari akikoh, maka satu niat kurban, akikohnya dapat. Tapi kalau niat akikoh, kurbannya tidak dapat. Nah, itu namanya mana yang lebih afdol akan mencakup mana yang lebih asghar, yang lebih kecil. Berarti bagaimana kalau duha? Duha punya maziyah. Qiyamul Lail punya maziyah, punya keistimewaan masing-masing, tapi tidak akan pernah mengganti kedudukan sholat sunnah rawatib itu. Jadi utama sekali sholat sunnah rawatib itu memang ibaratnya dondomi sholat fardu. Kalau saya nggak mungkin membutuhkan. Kalau maksoi ketok sampean kaya rekoso model ya. Jadi Pak Andi mulai begini. Kalau orang-orang kan mengatakan kalau sunnah itu sesuatu yang dilakukan dapat pahala, ditinggalkan, lah itu tidak boleh, tidak apa-apa, itu tidak boleh. Rugi banget menurut Mas. Jadi kalau kita meninggalkan ya rugi banget. Kalau menjalankan dapat pahala, kalau meninggalkan rugi banget. Gara-gara Mas miliki tidak apa-apa, itu lah sing dieling-eling tidak apa-apa. Tidak apa-apa gitu marai.